Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Shalom, salam damai sejahtera untuk Anda semua. Selamat bertemu kembali dalam Renungan Harian Katolik. Kita semua setelah dibaptis, kemudian menerima sakramen Krisma. Kita diutus untuk merasul. Bagaimana dengan panggilan ke-12 rasul? Mari kita lihat bagaimana proses perjalanan merasul itu yang kita temukan dalam Injil Lukas bab 6 ayat 12 sampai dengan 19. Yesus mendaki sebuah bukit untuk berdoa. Semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Keesokan harinya ketika hari siang ia memanggil murid-muridnya dan memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Mereka itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Selot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Setelah memilih para rasul, rupanya Yesus tidak langsung meminta mereka untuk pergi kemana-mana. Tetapi ia mengajak mereka untuk belajar mendengarkan. Setelah memilih 12 orang itu, lalu Yesus turun bersama mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Jadi Yesus mengajar para murid pertama-tama bukan untuk menyembuhkan, bukan untuk mewartakan, tapi pertama-tama mendengarkan apa yang ada dalam hati Yesus, yaitu pengajaran-pengajaran yang mau ia sampaikan berdasarkan kebenaran yang ia terima dari Bapa. Maka ketika rasul dipilih, pertama-tama adalah untuk belajar mendengarkan. Mengapa? Karena utusan yang utama, yaitu Kristus, masih ada bersama mereka. Maka merasul adalah bagian pertama untuk mendengarkan. Lalu kapan orang kemudian harus keluar mengajar, mengusir sesuatu yang jahat? Maka mari kita melihat bagaimana ketika Yesus mengutus para muridnya, yaitu berdasarkan kedekatan. Maka pelajaran kedua yang diminta oleh Yesus adalah bukan hanya mendengarkan, tetapi mendekatkan diri. Mengapa harus mendekatkan diri? Karena ketika ia mendekatkan diri pada Yesus, disitulah ada kuasa yang ditularkan. Ketika para rasul itu mendekatkan diri pada Yesus, disitulah ada kuasa yang diberikan. Ketika kuasa itu diberikan, ketika kuasa itu disalurkan, maka disitulah ada kuasa untuk mengajar. Juga ada kuasa untuk mengusir roh-roh jahat, mengusir kuasa-kuasa kegelapan. Maka betapa sering kita telah mendengar ajaran Yesus, tetapi mungkin kita lupa untuk selalu mendekatkan diri pada Yesus. Karena di dalam mendekatkan diri kepada Yesus, dalam doa, dalam meditasi, dalam memberikan kepada Yesus penghormatan, dalam devosi-devosi apapun, disitulah letak kuasa disalurkan, kuasa diberikan. Maka mari kita menjadi rasul-rasul yang bukan hanya mendengarkan firman dan kemudian menyampaikan firman tanpa mendekatkan diri. Karena hanya dengan mendekatkan diri, disitulah ada kuasa yang akan menuntun kita. Amin.